Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan, ya, yang saya beri judul Maaf Lahir dan Batin. Ya, maaf lahir dan batin. Ya, kata-kata ini, kalimat ini sangat sekali dekat sekali dengan orang-orang Indonesia, ya. Terutama juga untuk saudara-saudara kita yang dari Muslim, ya. Mereka selalu mengucapkan maaf lahir batin ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, saya ada satu perenungan di dalam kehidupan kita, terkhusus bagi orang-orang percaya. Ya, maaf lahir dan batin adalah juga
satu kebiasaan atau sesuatu perintah Tuhan yang Tuhan inginkan, ya. Maaf lahir dan batin, secara lahir dan di dalam hati kita. Batin itu dari hati dan pikiran kita, ya. Nah, ada satu firman Tuhan yang saya mau bawa dulu di awal, di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur, ya. Dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah, ya. Biar damai sejahtera daripada Kristus itu yang menguasai kehidupan kita. Dikatakan di sini, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, ya. Ya, kalau kita tahu bahwa umat orang-orang percaya, ya, orang yang percaya pada Kristus, bahwa kita adalah menjadi satu tubuh Kristus, ya. Ya, dalam satu tubuh itu terdapat kepala, tangan, leher, badan tubuh, kaki, jari-jari, dan semua anggota tubuh. Maka itu disebut tubuh, begitu ya. Nah, dari satu tubuh ini, ya, mempunyai fungsinya yang berbeda-beda, begitu ya. Satu anggota tubuh tidak bisa protes. Oh, kenapa saya harus jadi jari? Kenapa saya harus jadi mata? Harus jadi hidung? Atau jadi mulut? Begitu ya. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan. Ada satu gambaran yang Kristus dambakan, atau menjadi satu kesatuan yang Kristus inginkan, bahwa satu tubuh adalah satu pergerakan, satu keutuhan, ya, yang dikuasai oleh Kristus sendiri, yang dikepalai oleh Kristus sendiri. Berarti itu harus sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Kristus, apa yang menjadi pikiran dari Tuhan kita, bahkan apa yang Dia kerjakan juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kan juga produk, ya dari pengampunan Kristus. Ya, saya akan bawa kepada maaf lahir dan batin ini. Kita dilahirkan dari produk pengampunan dari Kristus. Kita bahkan dilayakkan menjadi, dikatakan kita dipanggil menjadi satu tubuh. Ya. Ya. Tetapi Bapak Ibu mungkin bisa berkata, tidak mudah gitu ya, karena kami manusia, kita ini manusia semua. Ya, betul sekali ya, karena manusia itu pasti, meskipun orang percaya gitu ya, perlu proses ya. Dan karena manusia, dia punya keinginan. Nah, ketika dia mempunyai keinginan, pasti juga punya masalah. Ketika dia punya masalah, berarti juga bisa rawan berkonflik dengan orang lain. Ya, ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari, gitu ya, di masyarakat, bahkan di dalam tempat ibadah, di gereja pun juga pasti ada konflik, begitu ya. Ada satu keinginan, ada satu pikiran, ya, pasti selalu itu tidak bisa terhindarkan, begitu ya, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita ingat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dikatakan, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Ya, Petrus bertanya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Berarti kalau saya boleh gambarkan, mungkin kalau dalam satu hari begitu ya, mungkin tidak terbatas. Sama seperti Kristus mengampuni kehidupan kita. Apakah kita dalam satu hari bisa bertahan dengan tanpa dosa? Saya percaya, bukan saya mau mengecilkan hati Bapak Ibu, ya memang kita sudah percaya. Tapi kita dikuasai oleh daging, ya pasti ada satu konflik, ada satu keinginan. Nah, kalau itu keinginan daging, ya pasti bertentangan dengan keinginan roh yang Kristus lakukan. Maka itu kenapa kalau misalnya ada hal yang lain yang kita kalau mau dengar satu renungan, kita harus bertobat setiap hari, yaitu ya memang yang diinginkan Kristus. Ya. Inilah yang diinginkan Kristus, memang kita harus bertobat setiap hari. Kita harus mengingat bahwa kita produk pengampunan. Ya. Memang sulit Bapak Ibu. Ya. Kita untuk bisa benar-benar mengampuni, memaafkan, ya jujur saya juga susah mengampuni. Tapi ketika kita mengingat Kristus itu sudah mengampuni kita begitu besar di dalam kehidupan kita, seharusnya
kita pun bisa melakukannya. Kenapa saya tertarik dengan judul maaf lahir dan batin ya? Mungkin lebih tepatnya adalah maaf batin dulu, baru secara lahir. Ya. Orang dunia suka mengatakan, atau orang di luar sana sering mengatakan, ketika kita terlepas dari sesuatu, ya, kalau kita sudah dikatakan ikhlas, merelakan satu masalah, satu kepahitan, satu konflik, satu problem, ya, itu bisa kita mentertawakan, ya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingat-ingat mungkin ada satu kesalahan kita dahulu, begitu ya. Kalau mungkin kita ingat-ingat kembali, iya ya kenapa ya saya dulu bodoh sekali misalnya, begitu ya. Ya, sekarang kita bisa mentertawakan. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah merelakan di dalam batin pikiran kita, saya percaya bahwa ekspresi dari fisik, ya, secara lahir itu bisa terpancar. Ya Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa memaafkan, sudah merelakan, mungkin kita bisa mengatakan berapa lama kita bisa memaafkan. Ya, mungkin itu tergantung proses dari firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, kalau di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin beberapa minggu lalu kita merayakan hari Paskah. Ya. Di situ satu gambaran di mana Kristus mengampuni, memaafkan. Ya. Bahkan Kristus sebelum mati, dia mengatakan kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Kita mungkin saat-saat ini tidak tahu kenapa saya harus bermasalah atau berdosa, begitu ya. Atau mungkin kita mempunyai masalah dengan orang lain, saya sulit mengampuni. Ya. Memang sulit Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengingat begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih Tuhan, ya. Begitu besar kasih Tuhan. Oleh karena itu seharusnya kita bisa mengampuni. Ya. Satu pergumulan dalam hidup saya pun juga saya tidak bisa berbohong. Saya juga sulit berproses untuk bisa mengampuni. Ya. Tetapi kita diingatkan bahwa kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita ingat bahwa satu tubuh ini tidak bisa berkonflik, ya Bapak Ibu. Ya. Kita ini tangan, kaki, kepala, mata, telinga, semua itu saling mendukung. Kalau itu berkonflik, berarti jangan-jangan kita tidak dipanggil menjadi satu tubuh, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari ingatlah kebaikan Tuhan. Ya. Di dalam suratan Roma 14:19 dikatakan, sebab itu marilah mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan saling membangun. Ya, berguna dan saling membangun. Ada proses berarti ada satu usaha. Usaha berarti ada satu kegiatan yang mungkin membuat kita letih, membuat kita berulang-ulang mencoba, begitu ya. Tetapi ingat, kita dipanggil menjadi satu tubuh supaya damai sejahtera Allah itu menguasai benar-benar. Ya. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu, mari kita saling bermaaf-maafan, ya, memaafkan orang secara batin di dalam hati kita dan pikiran kita, supaya terekspresi oleh secara lahir. Ya. Kalau orang luar sana bisa mengatakan kalau masalah itu bisa saya tertawakan, ya, bisa saya lego, saya bisa tertawakan, gitu ya. Kita pun seharusnya sebagai produk-produk pengampunan pun bisa mentertawakan. Kita bisa bebas mau mengampuni. Mungkin kita ada bermasalah dengan orang lain atau orang lain bermasalah dengan kita. Kita mau mengampuni. Ingat Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari batin kita, dari hati dan pikiran kita, disitulah terekspresi lahir kita, kehidupan kita. Ya. Semua bergumul, saya rasa tidak ada yang harus disalahkan atau dibenarkan.
Tapi semua orang berproses tentang memaafkan. Tapi marilah kita ingat bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita. Ya, Dia sudah mengampuni kita, dan seharusnya kita pun juga mau mengampuni dan saling mengasihi. Biar ini menjadi berkat buat kita semua, dan saya percaya Tuhan menolong, bahkan membukakan jalan, memberikan kita damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau yang sudah menolong kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, bahkan Kau sudah yang mengampuni Tuhan setiap skala dosa kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga yang memampukan kami Tuhan, berikan kekuatan kami Tuhan, untuk bisa memaafkan Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, yang bersalah kepada kami Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah jangan sampai ada akar pahit Tuhan, atau hal-hal yang mengganggu di dalam batin kami Tuhan Yesus, pikiran kami Tuhan. Tapi kami mau melepaskan semuanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang sudah membebaskan kami, kasih-Mu Tuhan yang melembutkan hati kami Tuhan, supaya kami ikhlas Tuhan memaafkan Tuhan. Dan kami percaya itu pun terpancar dalam kehidupan kami Tuhan, terlebih Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus negara bangsa kami Tuhan Yesus, kota kami, Bapak Presiden, pemerintahan yang ada, semuanya Tuhan Engkau yang mengatur Tuhan, memberkati semua Tuhan Yesus. Biar juga memberkati doa Tuhan untuk gereja kami, Bapak Ibu Gembala Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, menjaga, melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar juga Tuhan Engkau yang memberkati secara khusus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mulaikan hari ini. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka itu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, ada yang dapat